Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat Hairil Amas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan Anda, Hairil Amas TV, yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, untuk menyampaikan celotehan-celotehan yang tujuannya mencerahkan saudara-saudara kaum muslimin agar tidak terjebak dalam kelompok yang sesat menyesatkan, sekaligus menggugah kesadaran saudara kita yang masih terjebak di dalam kelompok yang saat ini tengah dalam pemantauan berbagai pihak, utamanya Majelis Ulama Indonesia sebagai induk organisasi Islam di negeri ini yang bertugas meluruskan akidah umat Islam, menyelamatkan umat dari kelompok-kelompok yang menyesatkan. Sahabat dari Amas TV, ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa argumen harus dibalas dengan argumen. Dalam berbagai diskusi, ketika terjadi perdebatan atau adu argumen, sepedis apapun argumen itu, maka balasannya atau responnya adalah dengan argumen pula. Tidak boleh dengan sentimen, apalagi melarang orang berargumen hanya lantaran argumennya berbeda dengan argumen kita. Ketika seseorang mengungkapkan sebuah fakta atau data yang kemudian fakta itu menurut kita salah, data yang dikemukakannya itu tidak benar, maka kita keluarkan data atau fakta yang sebenarnya untuk membantah data atau fakta yang keliru yang dia ungkapkan. Demikian pula dengan buku. Buku dibalas dengan buku, tidak dengan cara melarang peredaran buku itu. Ketika poin-poin atau isi dari buku itu salah menurut kita, maka kita terbitkan buku yang mengungkapkan kebenaran. Jadi Ulama Indonesia mengeluarkan buku yang berisi 12 poin penyimpangan yang ada di dalam LDI. Maka kalau 12 poin itu salah atau tidak benar, maka LDI seharusnya menerbitkan buku untuk membantah, menyatakan bahwa 12 poin yang termaktub di dalam buku ini adalah tidak benar. Tetapi rasa-rasanya LDI mustahil untuk menerbitkan buku bantahan dari poin-poin yang terdapat di dalam buku ini, karena semuanya berdasarkan fakta dan data yang sebenarnya. Yang paling bisa dilakukan LDI saat ini adalah mencegah para jamaahnya untuk mendapatkan buku ini, atau mencegah jamaahnya untuk membaca buku ini. Maka tentu akan keluar lagi ijtihad imam yang melarang jamaah membaca buku ini, karena dapat dipastikan jamaah LDI yang membaca buku ini maka akan tercerahkan, akan terbuka wawasannya bahwa ternyata selama ini mereka telah melakukan penyimpangan amalan-amalan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Itu sesuatu yang sangat ironis sebenarnya apabila pembesar LDI terus melakukan upaya-upaya pemegaran kepada jamaahnya, menutup akses informasi itu, membelenggu akal sehat pengikutnya. Padahal seharusnya langkah bijak yang dilakukan pembesar LDI adalah membiarkan atau bahkan membagikan buku ini kepada jamaahnya, kemudian menyatakan bahwa selama ini ternyata kita salah. Tetapi itu adalah sesuatu yang mustahil dilakukan oleh keamiran LDI atau para pembesar LDI, karena apabila itu dilakukan maka bubarlah kelompok ini. Dan kalau kelompok ini bubar, maka pemasukan kas
keamiran yang selama ini berjumlah puluhan miliar rupiah per bulan tentu juga akan stop. Sebuah bisnis berkedok agama akan gulung tikar seketika. Itu yang ditakutkan oleh keimaman, oleh keamiran LDI. Maka semaksimal mungkin mereka akan melakukan upaya-upaya agar jamaahnya ini tetap eksis berkembang turun-temurun ila yaumil qiyamah. Karena ada uang di sana yang besar yang diterima, dana segar akan mengalir setiap bulan tanpa harus bersusah payah. Kalau kemarin-kemarin mantan pengikut LDI yang berupaya menunjukkan penyimpangan-penyimpangan itu, lalu kemudian dituding sebagai orang yang sakit hati, dikatakan sebagai orang yang ingin merebut kursi keimaman, mungkin jamaah LDI banyak yang percaya. Tapi sekarang yang mengungkapkan semua penyimpangan-penyimpangan itu bukan lagi mantan pengikut LDI, tetapi Majelis Ulama Indonesia yang menyatakannya bahwa selama ini kelompok ini sudah berusaha dibina agar mereka meninggalkan pemahaman yang menyimpang, tetapi mereka enggan untuk meninggalkannya. Maka keluarlah buku ini dengan tujuan agar mereka tahu di mana letak penyimpangannya. Kemudian di dalam buku ini juga dijelaskan bagaimana supaya penyimpangan itu ditinggalkan, ditanggalkan untuk kembali kepada pemahaman Islam yang benar. Apakah pembesar LDI juga mengatakan bahwa MUI sakit hati, MUI ingin menjadi imam? Ini sesuatu yang akan sulit dicarikan alasannya. Untuk itu, satu-satunya yang bisa dilakukan pembesar LDI saat ini adalah melarang, mencegah jamaahnya agar tidak membaca buku ini. Tetapi kebenaran harus tetap disampaikan. Apapun rintangannya, bagaimanapun beratnya, kita yang sudah mengetahui di mana letak-letak penyimpangannya itu, diperjelas lagi dengan terbitnya buku ini, maka kita harus semakin percaya diri untuk menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih terjebak di sana. Hanya itu tujuannya. Kita, para mantan ini, sama sekali tidak benar kalau dikatakan sakit hati. Sakit hati kepada siapa? Apalagi kalau dikatakan ingin merebut kursi keamiran. Tidak pernah terbesit sedikit pun itu untuk menjadi amir atau memegang sebuah jabatan di dalam struktur kepengurusan LDI. Karena hanya membuang-buang waktu saja, yang lagi bahwa ternyata itu sama hanya melancarkan sebuah penyimpangan agama, bermaksiat kepada Allah. Ada satu hal yang unik terjadi setelah terbitnya buku ini. Saya tidak tahu apakah kondisi ini juga terjadi di tempat lain, tetapi di kompleks tempat saya ini berada, ada sebuah perubahan besar yang terjadi. 2 hari terakhir ini, warga LDI yang ada di kompleks saya ini sudah mulai terlihat melunak dibandingkan hari-hari kemarin. Sejak menyatakan hijrah, ketika kami berpapasan, mereka buang muka. Ketika kami memberi salam, mereka tidak menjawab. Mereka tidak mau menyapa para mantan. Sejak menyatakan hijrah, kita tiba-tiba seperti berada di sebuah lingkungan yang asing, seperti tidak pernah kenal sebelumnya. Tapi 2 hari terakhir ini ada sebuah perubahan yang terjadi. Mereka sudah mulai menyapa. Bahkan seakan-akan berlomba untuk menyapa. Istri saya keluar membeli sayur. Kebetulan ibu-ibu kompleks warga LDI juga sedang membeli sayur. Anak saya yang kecil bertanya kepada geng penjual sayur, ada kerupuk. Ibu-ibu ini pada berlomba, ambil makina, ambil katanya, kasih kerupuk ini, nanti saya membayarkan. Ada apa? Ini kan
sesuatu yang artinya patut kita pertanyakan. Tiba-tiba perubahan terjadi drastis sekali. Tidak bermaksud berprasangka buruk, kita diajarkan untuk selalu berprasangka baik. Saya juga sampaikan itu kepada istri, tetaplah berprasangka baik. Mudah-mudahan saja mereka benar-benar berubah. Mudah-mudahan saja mereka benar-benar sadar bahwa selama ini sedang keliru atau salah jalan. Kita tidak boleh berprasangka buruk, tetapi kewaspadaan tetap penting. Selama ini mereka keras untuk mempersekusi kita dengan harapan kita menyerah, kita berhenti mendakwai mereka, tetapi kita tidak pernah berhenti, maka mungkin saja mereka lagi ingin menggunakan taktik yang lain. Tetap kita waspada. Menutup celotehan saya pada kali ini, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi cerita tentang seekor monyet dan 3 angin. Ada 3 angin yang berlomba-lomba yang berusaha menjatuhkan seekor monyet yang sedang nongkrong di atas pucuk pohon kelapa, yaitu angin topan, angin ribut, dan angin tornado. Angin topan berkata bahwa saya hanya butuh 15 menit untuk menjatuhkan si monyet itu. Maka bertiga dengan kencang angin ribut. Ternyata gagal. Dia gagal menjatuhkan si monyet. Dia berusaha menjatuhkan, meniup dengan kencang. Monyet semakin memperkuat pegangannya di atas pucuk pohon kelapa. Angin ribut menyerah. Lalu kemudian gantian si angin topan. Angin topan berhembus dengan kencang pula, tidak kalah kencangnya. Ternyata monyet juga tidak jatuh tetap, bahkan justru semakin kuat berpegang di pucuk pohon kelapa. Lalu tornado maju gantian. Dengan penuh keyakinan tornado berputar-putar mengelilingi si monyet. Akhirnya terjadi pusaran hebat, tapi monyet tidak bergeming dari tempatnya. Ketiga angin itu kemudian menyerah, tidak sanggup menjatuhkan si monyet. Bahkan mereka kagum, mengakui bahwa monyet memang kuat, cerdas, cerdik, pandai, sulit untuk dijatuhkan. Lalu melintaslah angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi yang melintas mendengarkan percakapan ketiga kawannya, angin ribut, angin topan, angin tornado yang menyerah, tidak bisa menjatuhkan si monyet. Lalu angin sepoi-sepoi berkata, wah, kalau saya, katanya, tidak butuh waktu lama untuk menjatuhkan monyet itu. Si angin topan, angin ribut, angin tornado tertawa. Mana mungkin kamu yang lemah begitu bisa menjatuhkannya, kami saja yang kuat kekar tidak mampu. Cobalah kalau memang bisa. Lalu kemudian angin sepoi-sepoi mengelus-elus ubun-ubun si monyet. Lama-kelamaan si monyet merasa nyaman, sejuk, dan terlena. Akhirnya benar. Tak lama kemudian pegangannya semakin renggang, lepas, dan akhirnya dia jatuh. Apa hikmah yang dapat kita petik dari cerita ini? Bahwa banyak orang yang kuat menghadapi tekanan yang hebat, ancaman yang berat, tetapi jatuh gara-gara terlena dengan buaya, dengan suasana yang nyaman. Sekali lagi, kita tetap harus wajib berprasangka baik, tetapi juga tidak boleh lengah dan harus selalu tetap waspada. Sebab banyak orang yang tergelincir karena rintangan yang kecil. Kebanyakan orang tergelincir karena terpeleset kulit pisang yang kelihatan lemah dan kecil. Pesan ini juga
saya sampaikan kepada sahabat Hercules TV yang tengah berjuang menyelamatkan saudaranya, menyelamatkan kaum kerabatnya, menyelamatkan sahabatnya. Dan kemudian dalam usaha penyelamatan itu mereka dihadang oleh berbagai macam ancaman. Ancaman yang berat mungkin bisa kita hadapi. Ancaman yang kuat mungkin bisa semakin menguatkan kita. Tetapi kadang-kadang kita hancur, jatuh, lemah gara-gara terbuai oleh pujian, terbuai oleh keadaan yang terlihat menyenangkan, pada sesungguhnya itu adalah jebakan. Jazakumullah khair. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.